Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa lagi. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, jadi saat ini teman-teman kita masuk dalam seri pembelajaran mengenai turunan ya, atau diferensial. Jadi saat ini kita akan membahas turunan atau diferensial. Seperti apa turunan itu? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ya, baik. Jadi saat ini saya akan membahas mengenai turunan ya teman-teman. Turunan atau diferensial. Jadi kita sering mengenal istilah turunan itu sama dengan diferensial ya. Jadi turunan ini makna fisiknya itu sama seperti maksudnya adalah kita menentukan laju perubahan. Jadi kalau turunan ini diaplikasikan di fisika, itu bisa dapat menentukan misalnya laju perubahan posisi terhadap waktu atau yang kita sebut sebagai kecepatan ya. Nah, kalau di kimia, manfaat untuk mempelajari turunan ini kita bisa menentukan laju perubahan misalnya reaksi kimia. Kalau di biologi misalnya kita bisa menentukan laju pertambahan bakteri misalnya. Ya, kira-kira contohnya seperti itu manfaat dalam mempelajari turunan. Nah, saat ini saya akan membahas turunan secara umum. Jadi turunan beserta dengan rumus-rumusnya, bagaimana menentukan turunan dari sebuah fungsi. Ya, jadi kita mulai saja. Yang pertama, jadi untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi itu disimbolkan d dx, sama ya. Jadi saya menggunakan simbol d dx dari sebuah fungsi apa seperti itu. Nah, ada juga yang menggunakan simbol yang lain, tidak masalah, sama saja ya maksudnya. Jadi saya menggunakan simbol untuk menentukan turunan sebuah fungsi, dalam hal ini yaitu d dx. Nah, jadi misalnya d dx dari c itu sama dengan 0. Nah, ini artinya teman-teman turunan dari, jadi d dx itu maksudnya turunan ya teman-teman. Jadi simbol turunan saya simbolkan seperti ini, d dx dari c itu sama dengan 0. Nah, maksudnya turunan dari suatu konstanta itu sama dengan 0. Jadi contoh, turunan dari 5 sama dengan 0, turunan dari 10 sama dengan 0. Jadi bilangan konstanta itu turunannya sama dengan 0. Kemudian rumus yang kedua yaitu d dx dari x itu sama dengan 1. Ya, jadi teman-teman turunan dari d dx x itu sama dengan 1. Jadi kalau ada sebuah fungsi y sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi x ini turunannya itu pasti sama dengan 1. Kemudian rumus yang ketiga saya tuliskan d dx dari x pangkat n itu sama dengan n kali x pangkat n min 1. Jadi rumus turunan dari x pangkat n itu adalah n dikali x pangkat n min 1. Contoh, misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 4. Maka turunannya adalah dy dx. Jadi rumus turunan saya tuliskan ini d dx. Jadi turunan dari y ini kira-kira seperti itu sama dengan, nah kalau kita lihat rumus di atas berarti n-nya itu kan sama dengan 4. Berarti 4 kali x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 4x pangkat 3. Ya, jadi turunan dari x pangkat 4 itu sama dengan 4x pangkat 3. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita punya rumus d dx dari c kali fx itu sama dengan c d dx dari fx ya. Ini maksudnya teman-teman, jadi turunan dari sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi itu adalah c. Jadi konstantanya itu bisa kita keluarkan, kemudian d dx dari fx, fungsinya kita turunkan. Contoh,
Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 3X pangkat 4. Maka dy dx itu sama dengan, berarti kalau kita mengacu rumus yang ini teman-teman, berarti di sini 3 ini adalah konstanta. X pangkat 4 ini yaitu fx-nya. Berarti kita bisa tuliskan 3 kemudian d dx dari x pangkat 4. Nah, jadi hasilnya ini adalah 3 kemudian turunan dari x pangkat 4, kita mengacu rumus yang ini sebelumnya. Jadi kita ambil rumus yang ini, x pangkat n ini, maka hasilnya adalah 4 kali x pangkat 4 kurang 1. Jadi jawabannya adalah 3 dikali 4, 12x pangkat 3. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut saja. Kita punya fungsi sekarang yaitu d dx dari fx tambah gx. Jadi ada dua buah fungsi yang kita jumlahkan. Maka turunannya ini adalah d dx dari fx tambah d dx dari gx. Ya, jadi jika dua buah fungsi kita jumlahkan kemudian kita turunkan, maka itu sama dengan menurunkan tiap-tiap fungsi ya teman-teman. Nah, penjumlahan ini juga sama berlaku untuk pengurangan. Jadi d dx fx kurang dx itu juga sama. Jadi tinggal diganti saja. Berarti d dx fx kurang d dx gx ya. Jadi untuk penjumlahan ini dia juga berlaku untuk pengurangan ya. Oke, baik teman-teman, kita lihat contohnya. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 8 ditambah 12x pangkat 5 kemudian kurang 4x pangkat 4 kemudian ditambah 10x pangkat 3 kurang 6x tambah 5 ya. Jadi kita punya fungsi ini. Nah, sekarang kita akan turunkan, berarti dy dx. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman. Jadi untuk x pangkat 8 kita gunakan rumus yang ini, x pangkat n, maka dia akan jadi 8x pangkat 7. Jadi saya langsung saja tambah kemudian 12x pangkat 5, itu kita gunakan rumus yang ini yaitu d dx dari c kali fx, berarti itu adalah langsung saja 12 kemudian dikali 5, ini saya langsung tuliskan hasilnya, berarti ini adalah 60x pangkat 4 ya, 60x pangkat 4 kurang, nah jadi sama dengan yang 12x pangkat 5, berarti negatif 4x pangkat 4 itu adalah 16x pangkat 3, kemudian ditambah ini juga sama 10x pangkat 3 itu turunannya adalah 30x pangkat 2 kemudian kurang, nah 6x, x itu kita tahu turunannya adalah 1, berarti negatif 6x turunannya adalah negatif 6. Kemudian 5 karena 5 adalah konstanta yang ini teman-teman, konstanta turunannya ada 0, berarti turun dari 5 sama dengan 0, sehingga fungsi ini kita peroleh turunannya adalah ini ya. Jadi ini didapatkan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Jadi silakan teman-teman latihan menguji kembali rumus-rumus turunan yang ada ini. Kemudian kita lanjut saja. Misalnya sekarang kalau untuk menurun d dx dari fx gx, nah jadi sekarang misalnya kalau ada dua buah fungsi kita kalikan, maka turunannya akan seperti apa ya teman-teman. Jadi turunannya adalah saya buat di sini saja ya. Jadi d dx dari fx kali gx, maka itu turunannya adalah fx kemudian d dx dari gx ditambah dengan gx kemudian d dikali dengan d dx dari fx ya. Jadi turunan dari dua buah fungsi yang kita kalikan, fx kali gx, itu adalah fx dikali dengan turunan dari gx ditambah gx dikali dengan turunan dari fx ya. Supaya lebih jelas kita langsung ke contoh saja. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan 6x pangkat 3 kemudian dikali 7x pangkat 4 ya. Maka 6x pangkat 3 ini
mewakili fx dan 7x pangkat 4 ini mewakili gx. Nah, kalau kita ingin menurunkan fungsi ini, hasilnya adalah, berarti kalau mengacu rumus yang di atas, berarti ini adalah 6x pangkat 3 dikali dengan ddx dari 7x pangkat 4 ditambah dengan 7x pangkat 4 dikali dengan ddx, jadi turunan dari 6x pangkat 3. Dan hasilnya kita peroleh adalah 6x pangkat 3, kemudian turunan dari 7x pangkat 4 itu kita tahu adalah, saya langsung saja ya teman-teman, ini berarti 28x pangkat 3. Jadi 28x pangkat 3 itu didapat 7 dikali dengan 4 itu adalah 28. Kemudian 4 ini dikurang dengan 1 yaitu 3. Ya, kira-kira seperti itu. Ditambah 7x pangkat 4. Kemudian kita kali dengan turunan dari 6x pangkat 3 itu adalah 18x kuadrat. Ya, maka hasilnya ini adalah jadi 6 kali 6x pangkat 3 kali 28x pangkat 3 itu adalah 168x pangkat 6, kemudian tambah dengan 7x pangkat 4 kali 18x pangkat 2, hasilnya adalah 126x pangkat 6. Maka 168x pangkat 6 ditambah 126x pangkat 6 hasilnya adalah 294x pangkat 6. Ya, kira-kira seperti itu turunan dari dua buah fungsi yang kita kalikan. Ya, kemudian kita lanjut saja. Nah, sekarang bagaimana kalau dua buah fungsi kita bagi? Jadi ddx dari fx per gx. Nah, turunannya ini adalah berarti gx dikali dengan ddx dari fx. Jadi gx itu kita kalikan dengan turunan dari fx kurang dengan fx dikali dengan turunan dari gx. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dibagi dengan gx dipangkatkan 2. Ya, jadi kalau ada dua buah fungsi kita bagi, maka turunannya adalah gx kita kalikan dengan turunan dari fx kurang fx dikali dengan turunan dari gx dibagi dengan gx itu dipangkatkan 2. Ya, kita ke contoh saja supaya lebih jelas. Jadi kita misalnya punya fungsi y sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah 6. Ya, maka turunannya ini adalah jadi dy dx itu sama dengan, maka kita tahu yang di atas ini fx, yang di bawah ini gx. Maka turunannya adalah yang ini gx dikali dengan turunan dari fx. Berarti saya tuliskan x pangkat 3 tambah 6 dikali dengan ddx dari x kuadrat ditambah x kurang 2 kurang dengan ini ya teman-teman, fx berarti x kuadrat tambah x kurang 2 dikali dengan ddx dari x pangkat 3 ditambah 6. Kemudian kita bagi dengan gx pangkat 2, berarti x pangkat 3 tambah 6 dipangkatkan 2. Ya, kira-kira seperti itu sama dengan, maka ini berarti x pangkat 3 tambah 6 kita kalikan dengan turunan dari x kuadrat tambah x kurang 2 itu adalah 2x ditambah 1. Jadi turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, kemudian turunan dari x itu adalah 1 dan turunan dari min 2 itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi ini kemudian kita kurang dengan x kuadrat tambah x kurang 2 kita kalikan dengan turunan dari x pangkat 3 tambah 6 itu adalah 3x pangkat 2. 6 ini turunannya adalah 0 ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita bagi dengan x pangkat 3 tambah 6 dipangkatkan 2. Ya, hasilnya adalah ya. Sekarang x pangkat 3 tambah 6 kita kalikan dengan 2x tambah 1 hasilnya adalah, jadi x pangkat 3 dikali dengan 2x itu adalah 2x pangkat 4, kemudian x pangkat 3 kita kalikan dengan 1 berarti ditambah x pangkat 3, kemudian 6 dikali dengan 2x berarti ditambah 12x
dan 6 dikali 1 berarti tambah 6. Kurang ya, sekarang ini kita kalikan, berarti X kuadrat dikali 3X kuadrat itu adalah 3X pangkat 4. Kemudian tambah X dikali X ini dikali dengan 3X kuadrat itu adalah 3X pangkat 3. Kemudian kurang negatif 2 dikali dengan 3X kuadrat itu adalah negatif 6. Jadi kurang 6 kali X kuadrat ya, dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Maka ini kita lanjut saja, berarti ini 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 12X ditambah 6. Nah ini jadi kurang dengan semua yang ada di dalam ini ya teman-teman. Jadi saya kasih tanda kurung, itu hasilnya pasti akan beda kalau saya tidak pakai tanda kurung. Jadi kita kurangkan dengan yang ini ya. Nah jadi saya kasih tanda kurung. Nah jadi di sini juga sebaiknya saya kasih tanda kurung ya, kira-kira seperti ini. Maka ini hasilnya adalah berarti ini kurang 3X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 dan ini tambah 6X pangkat 2 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 ya. Ini hasilnya adalah ya, kita jumlahkan yang sejenis, misalnya 2X pangkat 4 kita jumlahkan dengan negatif 3X pangkat 4. Berarti 2X pangkat 4 kurang 3X pangkat 4, jawabannya adalah negatif X pangkat 4. Kemudian yang pangkat 3, X pangkat 3 kurang 3X pangkat 3. 3X pangkat 3 berarti negatif 2X pangkat 3. Kemudian 12X, maaf, untuk yang X pangkat 2 itu hanya ada 6X pangkat 2. Jadi saya langsung tuliskan saja 6X pangkat 2. Kemudian lanjut ke 12X. Ini 12X juga hanya sendiri ya teman-teman, berarti ditambah 12X. Kemudian masih ada lagi ditambah 6. Ini yang terakhir, berarti tambah 6 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Ya, jadi hasil dari turunan Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2 per X pangkat 3 tambah 6 dengan menggunakan rumus yang ini teman-teman, itu kita peroleh hasilnya adalah ini ya. Ya, ini hasilnya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, dan sekarang kita lanjut yang rumus yang terakhir, yaitu D dx dari X pangkat negatif N itu sama dengan negatif N kali X pangkat negatif N kurang 1. Ya, ini rumus turunan yang terakhir. Nah, langsung saja ke contohnya. Jadi misalnya kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat negatif 2. Maka dy dx-nya, dy dx itu sama dengan berarti negatif 2 kali X pangkat negatif 2 kurang 1. Atau sama dengan negatif 2 kali X pangkat negatif 3. Atau juga bisa kita tulis negatif 2 per X pangkat 3. Ya, jadi turunan dari Y sama dengan X pangkat negatif 2 itu adalah negatif 2 per X pangkat 3. Ya, jadi teman-teman kira-kira itu yang menjadi rumus turunan secara umum. Silahkan dipelajari, saya rasa cukup mudah dan ini harus diingat teman-teman agar supaya kita mudah nanti menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan turunan dan juga tentu saja bisa kita aplikasikan baik di bidang fisika, kimia ataupun biologi ya, sehingga kita tidak mengalami masalah kalau kita benar-benar menguasai konsep tentang turunan. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.